Ada viewersnya berkurang nih. Kira-kira harus gimana ya biar naik nih penonton? Apa harus bikin sumbangan palsu lagi? Woi, ngelamun aja sih dari tadi. Lagi ngapain Malam-malam kayak gini ngelamun gitu, nanti kesambet loh. Enak aja. Jangan suka sembarangan ya kalau ngomong. Bukannya bantuin mikirin nih gimana caranya video kamu tuh biar bisa viral lagi dan banyak yang nonton. Kalau cuma gini doang mah, ya elah. Tenang aja Reja, kamu gak usah khawatir. Aku bakal pastiin kalau kita bakal viral. Mohon maaf Bu, ini ada acara apa ya? Kok rame-rame gini? Oh, ini mau ada pengumuman calon ketua RT yang baru. Saya baru lihat Mbak. Mbak ini siapa? Saya Arum Bu, saya Bu RT, istrinya Pak RT. Oh iya, mbaknya siapa dan lagi apa di komplek ini? Kebetulan saya ini selebgram dan saya lagi syuting di daerah sini. Terus saya lihat-lihat ada rame-rame, makanya saya datang ke sini. Taunya lagi ada acara pengumuman calon ketua RT. Wah, artis di sosmed ternyata. Salam kenal ya Mbak. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berdirinya saya di sini bukan tidak lain untuk mengumumkan bahwa sudah terpilih 2 calon ketua RT di komplek kita ini. Lulu, jangan tepuk tangan dulu. Saya kan belum sebutin namanya siapa. Nanti kalau namanya udah disebutin baru kasih tepuk tangan ya. Kalian diam dulu. Nih, ada 2 calon ketua RT yang menjadi kandidat terkuat. Nantinya salah satu orang ini akan memimpin komplek ini menggantikan saya karena masa jabatan saya udah mau habis. Untuk yang pertama, saya perkenalkan, namanya Pak Rahmat. Dan yang kedua, ada namanya Pak Jaya. Untuk pemilihan ketua RT akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan ya. Saya harap warga semua bisa memilih dengan jujur, tidak ada sogokan atau apapun. Kita harus bisa memilih pemimpin yang amanah. Kirain dari tadi tuh ada apa rame-rame. Taunya cuma pemilihan ketua RT. Tapi kayaknya tempat ini bisa deh aku jadiin tempat buat cari muka. Mbak Arum, kok dari tadi ngelamun sih Mbak? Mbak kenapa? Sakit? Saya nggak apa-apa kok Bu RT. Oh iya Bu RT, kalau saya mau bantu ngasih sumbangan ke orang yang kurang mampu di komplek ini, boleh nggak Bu? Wah, kalau itu sih boleh banget Mbak Arum. Kita sangat terbuka buat orang-orang yang mau ngasih sumbangan, mau dalam bentuk apapun itu. Lain kali nanti saya kesini lagi ya Bu. Saya mau permisi dulu ya, soalnya takut dicariin sama tim saya. Mari Bu RT. Mari hati-hati ya Mbak. Wah, alhamdulillah, saya paling senang kalau ada orang yang mau ngasih rezekinya untuk orang yang kurang mampu. Semoga Mbak Arum beneran deh ya sama omongannya. Baiklah, warga sekalian, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lain nanti akan nyusul ya. Silakan kalian boleh bubar ke rumah masing-masing dan menjalankan aktivitas. Pak, ada yang mau aku omongin sama kamu. Ngomongin apa ya Bu? Ada yang mau ngasih sumbangan, nanti aku jelasinnya di rumah. Ada viewersnya berkurang nih. Kira-kira harus gimana ya biar naik nih penonton? Apa harus bikin sumbangan palsu lagi? Woi, ngelamun aja sih dari tadi. Lagi ngapain Malam-malam kayak gini ngelamun gitu, nanti kesambet loh. Enak aja. Jangan suka sembarangan ya kalau ngomong. Bukannya bantuin mikirin nih gimana caranya video kamu tuh biar bisa viral lagi dan banyak yang nonton. Kalau cuma gini doang mah, ya elah. Tenang aja Reja, kamu gak usah khawatir. Aku bakal pastiin kalau kita bakal viral. Gimana caranya? Kamu mau bikin konten apa? Aku mau bikin konten ngasih sumbangan gitu, tapi pakai uang palsu, biar gak rugi-rugi banget lah. Aku juga udah nemuin lokasi yang tepat. Tapi kamu yakin itu nggak bakal bahaya? Soalnya kan kalau ada yang tahu kita ngasih uang palsu ya, kita bisa aja loh dilaporin ke polisi. Ya jangan sampai ketahuan lah. Kita pastiin kalau uang yang kita kasih itu beneran mirip banget sama uang asli, biar gak ketahuan. Tapi aku nggak yakin kalau ini bakal berhasil, soalnya resikonya tinggi loh. Yakinin aja, aku udah susun rencana ini dari lama. Jadi kamu gak usah khawatirin apapun. Semuanya pasti berjalan dengan lancar. Kamu tinggal siapin kamera aja. Kita mau langsung syuting soalnya. Kalau semuanya nggak berjalan dengan lancar, apa yang bakal kamu lakuin? Aku yakin pasti lancar kok. Aku udah kesana dan orang-orang yang ada di sana itu masih pada polos. Waktu aku beli pakai uang palsu aja, gak ada yang tahu kalau uang itu uang palsu. Jadi gak ada yang perlu dikhawatirin. Tapi kalau nggak sesuai gimana ya? Arumi itu kan orangnya ceroboh. Dia juga nggak bakal mikir panjang. Susah juga sih nasihatin dia mah. Jadi kedatangan saya ke sini adalah untuk meminta izin Pak. Saya ingin memberikan sumbangan kepada orang-orang yang kurang mampu di komplek ini. Tapi saya izin untuk dikontenin ya.
Saya senang mendengar niat baik kamu, Mbak. Tapi kenapa harus dikontenin ya? Saya cuma takut kalau semua itu settingan. Soalnya ada banyak yang kayak gitu loh. Saya paham ketakutan Pak RT. Tenang aja Pak, apa yang saya lakukan itu bukan settingan. Saya benar-benar ingin memberikan sumbangan. Cuma bedanya ini ada kamera aja. Saya pastikan semua nggak ada yang settingan, karena uang yang saya kasih itu semuanya real. Saya cuma takut ketipu aja, Mbak Romi. Soalnya ada banyak yang bikin konten gitu, tapi pas dilihat barangnya, palsu. Banyak warga yang kecewa, Mbak. Dan saya ngerasa nggak enak sama warga. Silakan Mbak Arum diminum dulu tehnya. Terima kasih Bu RT, maaf merepotkan. Tidak merepotkan kok, itu cuma teh. Oh iya Mbak, memangnya semua itu harus dikontenin ya? Gini Bu, saya kan selebgram. Saya ini cukup punya pengaruh yang kuat buat orang-orang yang melihat konten saya. Kalau saya bikin konten berbagi kayak gini, emangnya salah ya? Kan siapa tahu aja bisa bikin banyak orang ikut juga berbagi. Kalau dari saya sih setuju-setuju aja Mbak, asalkan emang niatnya baik. Saya ke belakang dulu ya. Jadi gimana Pak RT? Boleh atau tidak? Masa orang mau berbagi nggak boleh sih Pak? Saya harap Mbak Arum ini beneran pakai niat yang baik ya. Bukan hanya untuk konten-konten aja loh. Iya Pak RT, tenang aja Pak. Saya nggak mungkin cuma sebatas konten aja. Silakan kalau gitu, nanti kabarin lagi ya kalau mau ngasih sumbangannya kapan dan di mananya. Baik Pak RT, terima kasih banyak. Saya rasa Pak RT sudah bilang ke Pak Ustadz kalau saya ingin memberikan sumbangan di sini. Iya Mbak, kemarin Pak RT udah bilang kayaknya, tapi mohon maaf Pak RT-nya lagi ada keperluan, jadi nggak bisa datang ke sini. Diwakilin sama Anya aja ya Mbak. Iya nggak apa-apa Pak Ustadz, saya bisa paham kok. Saya izin sekalian merekam ya Ustadz. Ini langsung aja ya Ustadz. Hai semuanya, seperti yang aku bilang kemarin, kalau aku itu akan bikin konten berbagi. Dan di konten yang pertama ini, aku ditemani sama Pak Ustadz Men. Ini ada sedikit uang sumbangan untuk warga di komplek ini Ustadz. Semoga bermanfaat ya. Anya mewakili warga menerima uang ini Mbak. Terima kasih banyak ya. Itu kayaknya selebgram yang sering aku lihat deh. Ngapain dia ke komplek ini ya? Permisi Ustadz Men, tadi itu dia ngapain? Kok bawa kamera segala sih? Oh dia itu tadi ngasih sumbangan sekalian direkam. Katanya buat dijadiin konten. Ini uang yang dia kasih nih. Anya mau bagi-bagi ke warga yang kurang mampu. Pak Jaya bisa tolong Anya buat ngedata orang-orangnya? Oh iya bisa Ustadz Men. Bu Siti, saya mau gula dan kopinya ya. Iya Mak, tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini kopi sama gulanya Mak. Makasih banyak Bu Siti, ini uangnya. Wah Mak, sekarang jadi punya banyak uang ya. Alhamdulillah ya Mak, ada orang yang baik hati mau ngasih rezekinya ke orang-orang yang membutuhkan. Iya Bu Siti, saya sangat senang bisa dapat rezeki. Alhamdulillah bisa membantu meringankan beban keluarga. Kalau nggak ada Mbak Arum, saya nggak tahu nanti harus makan pakai apa. Soalnya waktu itu saya benar-benar gak punya uang. Iya ya Mak, sebentar ya Mak, saya ambilkan kembaliannya dulu. Ini kok kayak uang palsu ya? Maaf Mak, ini beneran uang yang didapat dari sumbangan Mbak Arum? Iya Bu, emangnya kenapa ya? Tapi saya rasa kok ini kayak uang palsu ya Mak. Soalnya warnanya kayak sedikit beda sama yang asli. Soalnya waktu kemarin juga ada yang kayak gini. Terus saya bandingin sama uang asli dan ternyata beda Mak. Udah apa ini ya? Ini Pak RT, Maija tadi beli kopi dan gula pakai uang ini. Tapi saya curiga kalau uang ini uang palsu. Nih coba Pak RT, nilai sendiri. Uang ini asli atau palsu? Iya Bu Siti, ini uangnya palsu loh. Saya yakin banget ini. Mbak Ija dapat uangnya dari mana ya? Ini uang yang dibagiin Ustadz Men ke saya Pak. Dia bilang itu uang sumbangan. Kayaknya uang sumbangan dari si selebgram itu deh Pak. Saya yakin banget itu, soalnya kemarin juga ada yang sama kayak gini. Terus gimana ini Pak RT? Saya nggak punya uang lagi. Saya nggak tahu kalau uang itu palsu. Sabar Mak, Maija nggak usah khawatir ya. Belanjaan Maija nggak usah dibayar, saya kasih dengan ikhlas. Makasih banyak Bu Siti. Tapi soal uang palsu itu gimana? Kalian tenang aja ya, masalah ini biar saya yang urus. Yang penting sekarang kalau ada yang kayak gini lagi, tolong kasih tahu saya biar langsung diurusin sama saya. Siap Pak RT, saya akan langsung melapor. Makasih banyak Bu Siti, Pak Ija. Nanti setelah ini ke rumah saya ya, temu istri saya. Kalau gitu saya duluan, saya harus melaporkan masalah ini. Saya kesel banget sama selebgram itu. Ternyata yang dia lakuin itu cuma konten.
ternyata bener ya, kalau bikin konten kayak gini, banyak yang nonton. Wah, kalau kayak gini caranya, aku bisa banyak endorse nih. Gak salah sih aku bikin konten kayak gini. Lagian mereka itu kok gak bisa bedain ya, yang mana uang asli, yang mana uang palsu. Kasian banget deh. Seneng nih ya, kamu bisa viral. Dari tadi senyum sama ketawa terus. Ya iyalah, aku itu seneng banget. Lagian aku itu nggak mungkin nggak seneng. Soalnya banyak yang nonton video aku. Kalau bukan karena video kita yang ngasih sumbangan yang palsu. Kamu kenapa? Kok kelihatan kayak panik gitu sih? Kamu takut kalau kita ketahuan? Ya bisa dibilang gitu sih. Kamu tahu kan kalau kamu itu selebgram. Sekali aja kamu salah langkah, itu bisa berakibat fatal ke karir kamu. Dan setelah aku pikir-pikir sih, kayaknya apa yang kita lakuin ini banyak resikonya deh. Gak ada yang perlu ditakutin Reja. Semua bakal baik-baik aja kok. Aku bisa yakin kalau kita itu nggak bakal ketahuan. Jadi gitu ceritanya. Saya kasihan banget sama Mama Ica. Dia sampai nangis karena takut dituduh jadi penyebar uang palsu. Padahal saya nggak ada niat buat nuduh. Saya justru curiga sama selebgram yang ngasih sumbangan itu. Ini lagi masa-masa akhir jabatan Pak RT, tapi masih ada aja masalah kayak gini. Yo, sama kayak Pak RT bilang ke kita beberapa hari yang lalu, komplek ini emang selalu punya masalah, baik itu internal maupun eksternal. Makanya Pak RT bilang kalau kita sebagai calon RT bisa harus menangani semua masalah itu. Saya jadi kepikiran, gimana dulu Pak RT ngatasin semua masalah yang ada di komplek ini? Kok dia bisa yang ngatasinnya? Kalian itu kok malah yang dibahas itu Pak RT sih? Kita itu lagi bahas uang palsu yang didapat orang-orang. Kita juga lagi bahas si selebgram itu. Kalian ini ya. Hehehe, maaf Bu, saya nggak bermaksud buat ngelupain masalah ini. Cuma lagi kepikiran sama jalan penyelesaian masalah Pak RT Bu. Jangan marah dong. Kita cuma kagum sama penyelesaian masalah Pak RT. Kayaknya ini masalah bisa jadi masalah besar kalau kita diam aja. Nah itu makanya saya bisa berharap bapak-bapak yang ada di sini bisa ikut bantuin. Soalnya kan lumayan buat pencitraan juga ke warga. Astagfirullah Bu, kita nggak ada yang kepikiran soal itu. Tahu nih, kita kan ikhlas mau bantu. Mohon bersabar ya Pak Bu, kita nggak bisa main hakim sendiri karena ini mempertaruhkan banyak hal. Saya nggak bisa langsung bertindak gegabah. Tapi mau sampai kapan Pak RT? Kita sudah ditipu Pak. Uang yang kita dapat itu semuanya palsu. Kita harus cari orang itu dan jebloskan dia ke penjara. Saya paham kalau kalian marah, tapi saya mohon sama kalian untuk lebih tenang ya. Saya dan yang lain sedang berusaha untuk mencari cara biar kita bisa menangkap Arumi. Tapi mau sampai kapan Pak? Sabar, saya sedang merencanakan sesuatu, tapi saya harap semuanya sabar. Masalah ini nggak bisa diselesaikan dalam satu waktu, jadi perlu rencana ya. Bu RT, itu lagi ada apa? Kok rame-rame gitu di rumah? Saya juga nggak tahu Mbak Koko. Ayo kita ke sana. Ada apa ini Pak? Kok rame-rame segala? Nanti aku jelasin ya Bu, sekarang aku harus ngurusin mereka dulu nih Bu. Ya udah Pak, kita serahkan sama Pak RT. Tapi saya harap si Arumi itu bisa dapat balasannya. Dia itu udah berani macam-macam di komplek kita. Tapi kami butuh hasil. Soalnya kita nggak bisa diem aja sama orang kayak si Arumi itu. Dia harus dikasih pelajaran. Saya paham kok, saya juga nggak akan diem aja. Saya udah punya rencana buat semua masalah ini. Jadi sekarang kalian silakan pulang dulu dan tunggu informasi selanjutnya aja ya. Ini aku takutin nih. Ternyata firasatku bener soal dia yang gak serius buat ngasih sumbangan. Kenapa aku bisa kecolongan sih? Pak, ternyata kita salah ya. Kita salah udah ngizinin dia ngasih sumbangan. Coba aja kalau kita lebih selektif. Padahal ini sering terjadi loh Pak. Tapi kita tetap aja bisa ketipu. Gak usah ngomong kayak gitu Bu. Ini jadi pelajaran aja buat kedepannya. Gak ada gunanya kita menyesalkan. Ini sekarang kita mikirin aja gimana caranya buat selesaiin masalah ini. Kita masuk aja yuk Pak. Kita bahas ini di dalam. Kayaknya aku mau bikin konten di sana lagi deh. Soalnya followers aku yang minta. Boleh juga sih. Halo, selamat malam Pak RT. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ada yang mau saya tanyakan nih Pak. Oh boleh. Ya baru beda apa ya Mbak? Jadi gini Pak, saya itu mau kasih sumbangan lagi di komplek Pak RT. Rencananya sih lusa ya Pak. Oh boleh dengan senang hati Mbak Rumi. Silakan datang aja ke sini ya. Terima kasih banyak Pak RT. Nanti saya hubungi lagi ya. Selamat malam. Ya selamat malam, saya tunggu kabar selanjutnya ya. Ternyata mereka masih belum sadar kalau yang aku berikan itu uang palsu. Mereka benar-benar terlalu polos. Tapi, apa kamu nggak curiga? Mereka itu kayaknya udah tahu deh kalau yang kamu kasih itu uang palsu. Soalnya nggak mungkin dong kalau mereka nggak ada yang sadar satupun. Ini kayaknya aneh deh. Aneh gimana maksudnya? Perasaan nggak ada yang aneh deh. Ya aneh aja. Masa mereka masih mau nerima kamu tuh buat ngasih uang sumbangan lagi? Apa mereka nggak curiga sama sekali? Aduh, udah deh nggak usah curiga terus. Aku itu yakin mereka emang belum sadar aja. Tapi kalau ternyata mereka merencanakan sesuatu gimana? Apa kamu nggak takut ya? Rencana apa? Gak mungkin lah mereka ngerencanain sesuatu.
Selamat datang kembali Mbak Romi dan Mas Reza. Senang kalian bisa berkunjung ke komplek kita ini lagi. Saya juga senang bisa kesini lagi, Pak. Oh iya, Pak, gimana kalau kita mulai aja? Semuanya bakal kebongkar hari ini juga. Si Arum itu harus kena batunya. Kita langsung mulai aja ya, Pak. Semuanya, saya beserta Pak RT, Bu RT, dan Ustadz Men lagi nih. Saya bakal ngasih sumbangan untuk yang kedua kalinya ke komplek ini. Ini uangnya, Pak. Mohon diterima ya. Mbak, kenapa kok pada diam sih Mbak? Wih, Saya nggak tahu, Pak. Badan saya tiba-tiba aja nggak bisa bergerak. mungkin dia sebut kami suka ngasih uang sumbangan pakai uang palsu. Mau lari kemana Ende? Anda nggak bakalan bisa pergi kemana pun. Pak, tolong, Pak. Badan saya semakin nggak bisa bergerak. Tolong, tolong. Kok bisa berubah gitu sih dia? Ini pasti ajab buat dia, Pak. Inilah akibatnya kalau sesuatu yang kita lakukan hanya karena konten. Lihat ini, guys. Dia kena ajab karena ngasih sumbangan tapi pakai uang palsu. Kalian jangan ada yang ngikutin kayak gini ya. Arumi, Pak, Bapak Ibu, tolongin Arumi. Kamu gak nolongin dia. Itu adalah azab buat Arumi. Kamu gak tahu apa ini tuh namanya kampung azab. Seharusnya kamu juga dapat ajab. Kamu kan temannya Arumi. Biarkan orang ini mendapatkan ajab di kantor polisi, ya. Enggak, tunggu. Saya nggak salah. Ini bukan salah saya. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Heh, udah jelas-jelas kamu itu salah. Masih aja nggak mau ngaku. Ayo, Pak, kita bawa orang ini ke kantor polisi. Oh, jadi gitu ceritanya, Mak. Bagus deh kalau dia dapat ajab. Saya udah bener-bener kesel banget sama dia. Iya, yang satu mau di penjara, yang satunya lagi berubah jadi uang raksasa, tapi nggak tahu kemana. Seenggaknya komplek kita sekarang udah aman. Gak mau lagi deh nerima sumbangan dari selebgram atau influencer kalau cuma buat konten. Kalau mau ngasih tuh, mending jangan ada kamera. Nah, setuju banget, Mak. Jangan sampai deh ada kameranya. Kita kan kalau mau ngasih mendingan yang jujur-jujur aja. Ada apa, Pak Hansip? Ibu-ibu, saya mau ngasih tahu kalau pemilihan ketua RT bakal diadakan besok di lapangan komplek. Kalian jangan lupa datang ya. Siapa Hansip? Saya udah nggak sabar nih pengen tahu siapa yang bakal gantiin Pak RT. Tapi pasti kita bakalan kangen banget sama Pak RT. Soalnya saya pernah dengar kalau dia dan keluarganya bakal pindah dari komplek ini setelah selesai jabatan. Serius, Mak? Kok saya nggak tahu ya? Itu benar, Bu Siti. Saya aja sedih mau pisah sama Pak RT. Dia mau pergi keluar kota kayaknya. Mau tinggal di kampung halaman Bu RT. Dan saya nggak kuat deh kalau diingat-ingat kayak gitu. Hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu. Soalnya akan ada pengganti saya yang nantinya akan menjadi ketua RT di komplek ini. Bu RT, saya sedih banget, Bu. Pak RT dan Bu RT bakal gak jadi warga sini lagi. Pak Hansip, gak usah lebay, Pak. Saya nanti juga bakal sering mampir ke sini kok. Dari kemarin nangis mulu. Pak RT udah bukan bestie saya lagi. Saya sedih, Bu. Hansip gak usah nangis mulu. Malu Pak udah gede, udah tua masih aja nangis. Saya gak bakal pergi jauh kok. Maaf Pak RT, saya cuma terbawa suasana. Untuk yang terpilih, saya harap bisa menjadi sosok ketua RT yang dapat mengayomi masyarakat, bisa membantu masyarakat. Jangan jadi pemimpin yang banyak janji tapi nggak bisa ditepati. Komplek ini tidak butuh orang yang banyak omong dan janji, butuh orang yang punya banyak aksi. Dan untuk yang tidak terpilih, saya harap tidak berkecil hati, harus bisa membantu warga kita. Kita juga harus saling bahu-membahu untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dan aman. Dan yang menjadi ketua RT periode selanjutnya adalah... Aduh, pakai hujan lagi, aduh.